Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali di pagi hari ini Mem bisa berjumpa dengan kalian siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Pada pagi hari ini Mem ucapkan selamat datang buat kita semua dan selamat kita mengikuti ibadah. Kita akan memulaikan ibadah di pagi hari ini. Mengundang kita semua bangkit berdiri dan mari sama-sama kita melakukan pujian Sayang Sayang Aku Disayang Tuhan. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena hari ini, saat ini, kami siap untuk beribadah menyembah Engkau. Berkati kami semua ya Tuhan, anak-anak mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, kami sebagai guru bahkan orang tua yang turut serta hadir mendampingi anak-anak. Berkati ibadah kami pada saat ini. Kami taruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui scan barcode, dan sambil persembahan diberikan, mari sama-sama kita melakukan pujian Betapa Hatiku. Betapa
Namun sebelum itu, sama-sama kita melakukan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Dengan penuh sukacita kita akan melakukan pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kembali saya bisa menyapa adik-adik siswa-siswi SD Kristen Ebenezer 1 Manado dalam ibadah virtual di pagi hari ini. Baiklah, kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya percaya dapat menolong kita untuk dapat memahami apa pesan-pesan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sampai pada saat ini kami masih bisa menikmati penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, sebagai bentuk ungkapan syukur kami menyediakan waktu kami untuk beribadah kepadamu. Kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus boleh menuntun kami sehingga pesan-pesan firman boleh kami pahami dan kami boleh diberikan kemampuan, kekuatan untuk dapat mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ulangan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai yang ke-13 dengan judul Orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Adik-adik sekalian, mungkin di antara kita sudah mendengar ada sebuah informasi ya,
bahwa nanti di bulan November tahun ini ya, tahun 2020, perusahaan game PlayStation akan meluncurkan konsol generasi terbaru yang diberi nama PlayStation 5. Oke, Anda punya PlayStation di rumah? PlayStation 2 kah? Atau PlayStation 3? Atau PlayStation 4? Atau sama sekali kita belum punya konsol PlayStation? Ya, oke. Bulan November nanti PlayStation akan meluncurkan generasi terbaru yang diberi nama PlayStation 5 ya. PlayStation 5 ini kabarnya yang kalau saya baca di internet spesifikasinya luar biasa ya. Gambarnya semakin tajam, resolusinya semakin tajam. Bahkan bisa dimainkan di televisi dengan resolusi 8K, 8K ya. Harga televisi 8K ini bisa ada di angka sekitar 50 juta ke atas. Nah, game PlayStation 5 ini dibuat semakin resolusi gambarnya semakin real ya. Gameplaynya semakin nyata begitu. Sehingga orang-orang kalau main game PlayStation 5 itu sensasinya luar biasa ya. Fitur-fitur yang ditawarkan di dalam begitu sangat canggih dan begitu sangat modern ya. Teknologinya terkini ya. Pokoknya kalau orang bermain konsol PlayStation 5 diklaim oleh Sony, dia akan menikmati sensasi game yang lebih nyata daripada konsol-konsol generasi sebelumnya. Oke, selain itu harganya kalau masuk ke Indonesia ada di angka sekitar 10 jutaan ke atas ya. Ada angka 10 jutaan ke atas. PlayStation ini juga dibuat dalam dua model. Ada yang digital, versi digital. Kalau Anda mau main game digital, Anda harus download gamenya. Tapi ada yang bentuk Blu-ray, ya, pakai disknya. Harganya beda-beda juga. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ya PlayStation ini setiap 5 atau 6 tahun itu mengeluarkan konsol-konsol generasi terbaru. Dan tentunya dengan fitur-fitur yang terbaru. Jawabannya sederhana. Karena perusahaan game ini tahu betul bahwa para gamers selalu ingin memiliki sensasi dan pengalaman bermain game yang lebih real dan lebih nyata. Dan PlayStation 5 adalah jawabannya di tahun ini. Mereka yakin bahwa konsol ini bisa meraup keuntungan karena fitur gameplay yang ditawarkan sangat-sangat menarik. Nah, teman-teman, Anda tertarik untuk membelinya? Oke, angkanya sekitar 10 jutaan. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Dari fakta ini kita pelajari bahwa dunia tahu bahwa manusia memiliki satu kebutuhan yang setiap hari harus diperbaharui. Tahukah kita bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang menciptakan dan yang memelihara kehidupan kita sampai saat ini pun kasih-Nya selalu diperbaharui. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang satu peristiwa di mana bangsa Israel yang ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka terus diingat-ingatkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dan Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Sehingga Tuhan menghendaki umat Israel sebagai umat pilihannya hidup taat kepadanya, beribadah kepadanya, dan bersyukur untuk segala penyertaan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Nah, saya percaya Tuhan yang sama yang menyertai dan memelihara bangsa Israel pun menyertai kita semua. Kenapa? Kita bukan orang Israel. Ya benar, kita memang bukan orang Israel. Tapi kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka janji-janji dan penyertaan serta pemeliharaan Tuhan itu pun berlaku dalam kehidupan kita semua adik-adik. Oke, itu yang patut kita syukuri. Dan terbukti. Buktinya mana? Kalau terbukti, buktinya mana? Oke, sederhana. Ketika Anda bangun pagi, Anda masih bisa melihat matahari terbit. Anda masih bisa menikmati nafas kehidupan. Ketika Anda masih dalam keadaan tubuh yang sehat dan masih bisa berjumpa dengan orang tua kita, itu adalah bukti Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Itu adalah bukti Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan masih terus bekerja dan berkarya untuk mendatangkan kebaikan dalam segala
kehidupan kita. Dalam segala peristiwa hidup yang kita alami, Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan terus memelihara kehidupan kita, saya mengajak kita semua untuk apa? Hidup bersyukur kepada Tuhan. Caranya bagaimana, Sir? Hidup bersyukur, salah satu caranya adalah mari kita siapkan waktu setiap hari untuk bersaat teduh sejenak. Belajar dari firman Tuhan. Mari siapkan waktu sejenak untuk menikmati hadirat Tuhan. Belajar firman-Nya. Berdoa kepadanya. Milikilah hati yang selalu rindu untuk datang kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Bukan cuma sampai di situ. Orang yang rindu datang kepada Tuhan, mau belajar firman Tuhan pun diajak untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan. Sehingga dapat dilihat dan dapat dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Mengasihi Tuhan harus diwujudkan dengan hidup mengasihi sesama. Mencintai Tuhan harus diwujudkan dengan melakukan teladan-teladan Kristus di dalam Alkitab. Dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita ketika kita berelasi dan berinteraksi dengan sesama kita. Mulai dari dalam keluarga kita sampai dengan kita bergaul dengan teman-teman kita dimanapun kita berada. Selalu hidup taat kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, boleh menolong kita untuk memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini boleh menolong kami semakin hari semakin memahami apa yang menjadi kerinduan hati-Mu bagi kami. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu memancarkan teladan Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami berdoa kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan dan shalom. Selamat pagi. Kebenaran firman Tuhan telah kita dengarkan bersama-sama. Sekarang kita akan menutup peribadatan di pagi hari ini. Mengundang kita semua bangkit berdiri dan mari sama-sama kita melakukan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk
Terima kasih Tuhan Yesus atas tuntunan penyertaan-Mu sehingga kami semua boleh menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saat ini kami akan menutup ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami semua, siswa-siswi kelas 1 sampai kelas 6 SD Kristen Ebenezer 1 Manado. Bersama keluarga kami serta orang tua kami, kiranya selalu dan senantiasa dijaga dan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya kasih setia dari Tuhan Yesus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.